Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kegiatan pembelajaran akan tetap efektif? Lalu seperti apa mekanisme pembelajaran yang tepat agar siswa tidak terjebak dengan gadget? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pemerhati pendidikan Ibu Retno Listiarti. Bu Retno, ada yang khawatir learning loss, ada juga yang khawatir akan kecanduan gadget. Tapi menurut Bu Retno, kira-kira seperti apa? Apakah setuju dengan wacana pemerintah atau bagaimana? Ya kalau libur sebulan penuh gitu ya di rumah aja gitu itu menurut saya sangat tidak efektif ya. Saya tidak setuju kalau anak-anak diliburkan dalam 1 bulan penuh karena gini, anak itu punya rutinitas dan rutinitas anak itu harus dijaga. Nah libur 1 bulan itu andaikan dilakukan kan tidak cuma sebulan karena menjelang Lebaran itu kan libur juga ya cuti bersama. Setidaknya anak-anak itu 40 hari berarti di rumah gitu ya. Dan itu apa yang dikhawatirkan orang tua tadi banyak bermain, gadget dan lain-lain itu kemungkinan besar akan terjadi termasuk bangun siang atau tidur seharian gitu ya. Malah itu yang kemudian akan timbul padahal anak itu dalam pola hidupnya harus dijaga. Jadi kalau bangun pagi ya bangun pagi, terus kapan dia belajar, kapan dia makan, kapan dia bangun, itu harusnya yang kita jaga gitu. Jadi kalau anak tidur lagi juga, misalnya setelah sahur ya, masih ngantuk, tidur lagi, padahal tidur setelah sahur itu mengganggu kesehatan. Jadi harusnya sudah bersiap-siap berangkat ke sekolah gitu. Nah, jam sekolahnya yang diperpendek. Ya, dan yang kedua jangan dikasih PR gitu, karena PR itu akhirnya harus dikerjakan malam misalnya pada harusnya anak-anak tarawih gitu ya dan berbuka dengan tenang. Jadi menurut saya sih mungkin yang nggak perlu adalah dikasih PR. Kalau tugas selesaikan saja di sekolah penugasannya. Lalu yang kedua seperti biasanya aja libur di awal 3 hari, kemudian menjelang Lebaran biasanya anak-anak libur lebih dulu daripada pegawai-pegawai kan. Nah itu saja yang dilaksanakan. Kemudian jam yang misalnya SMA itu 45 menit 1 jam pelajaran itu 45 menit, sekarang dikurangi 30 menit misalnya. SD berarti dengan SMP juga dikurangi semua gitu. Nah, sehingga pulangnya jauh lebih cepat atau anak setelah zuhur tadi ya seperti yang diwawancara Metro TV ya itu menurut saya jauh lebih efektif. Toh puasa tuh harusnya tidak mengganggu aktivitas kita kan sehari-hari. Iya, Bu Retno, sebagai pemerhati pendidikan, kalau memang wacana ini akan diterapkan, apakah ini akan memperpanjang ketertinggalan kita saat pandemi COVID-19? Memang kondisi dari dunia pendidikan kita saat ini seperti apa? Iya, betul itu bisa jadi berpotensi ketinggalan. Misalnya begini ya, oh belajarnya dari rumah, jadi artinya guru tetap ngajar dong, gitu kan. Nah, sebenarnya anak-anak juga tetap belajar hanya misalnya dari rumah. Menurut saya PJJ kan tidak efektif ya, dan kita punya pengalaman itu di masa pandemi. Yang kedua kan ini udah ada kurikulum ya, yang harus diselesaikan, yang kemudian harus dituntaskan. Jadi menurut saya kalau libur sebulan, apalagi ditambah libur lebarannya nanti ya, itu sekitar 37 sampai 40 hari itu terlalu lama dan bisa mengubah kebiasaan anak-anak dalam belajar. Ini akan berdampak ya tadi bisa saja penurunan kualitas pendidikan atau tidak tercapainya target kurikulum. Iya, Bu Retno, jika nih besok kan kita akan menunggu keputusan seperti apa surat edarannya, apakah benar akan libur dalam 1 bulan atau tidak. Jika memang nanti akan libur 1 bulan, sebaiknya kegiatan apa yang diberikan kepada siswa agar mereka tetap produktif sehari-harinya dan nggak ada ketinggalan nih untuk pelajaran, Bu Retno? Ya, pertama memang tadi ya kalau misalnya orang tua yang bekerja ini akan sulit banget. Apalagi untuk anak-anak mereka yang masih SD ya. SD itu kan harus belajar dari rumah tuh didampingi. Nah, ini akan jadi problem nih tersendiri bagi anak-anak usia di bawah 13 tahun. Nah, mungkin kalau yang 13 tahun ke atas mereka punya kemandirian atau sudah mampu untuk belajar dan kita tinggal pantau misalnya lewat video call atau lewat ada pengasuh pengganti di rumah dan lain-lain itu bisa saja gitu ya kalau misalnya ini diterapkan ya. Jadi
terutama orang tua yang bekerja harus menyiapkan pengasuh pengganti untuk mendampingi anak-anak belajar dari rumah tadi. Yang kedua adalah ini orang tua juga harus pulang lebih cepat juga ya, maksudnya agar bisa bersama-sama memantau misalnya biasanya kantor tuh 16, mungkin ini udah pulangnya jauh lebih cepat gitu ya, sekitar agar orang tua ini bisa menyiapkan berbuka, bisa bertemu dengan anak-anak, mendampingi anak-anak sholat asar gitu ya, kemudian sholat maghrib berjamaah, buka puasa bersama dan juga tarawih. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, saya tidak tahu apakah ibu-ibu misalnya ya di kota-kota besar nih ya, atau ayah-ayah yang di kota-kota besar ini yang kemudian juga pasti ada kemacetan dan lain-lain, dan mereka adalah orang-orang yang bekerja, ini apakah kemudian mampu menyediakan pengasuh pengganti, kedua melakukan pengawasan, ya pemantauan, dan juga pendampingan ketika anak-anak tuh ngisi waktunya selama berada di rumah. Itu ya mungkin caranya adalah mencari pengasuh pengganti. Bu Retno, yang dikhawatirkan oleh orang tua juga adalah kecanduan gawai atau gadget. Ini bagaimana supaya anak, Ya. jika memang wacana ini diterapkan, dia tidak kecanduan gadget, Bu? Ini sangat sulit sih ya, sangat sulit. Bahkan ini bisa untuk ngisi waktu main gadget itu. Jadi misalnya saja ada target, umpamanya membaca kitab suci harus setoran, misalnya nih ya, seperti itu. Udah setoran kan cuma sebentar aja. Habis itu ngisi waktu yang panjang, bisa saja mereka tidur atau tadi bermain gadget. Dan ini main gadgetnya seolah jadi waktunya lebih panjang gitu kan, karena tadi sambil ngisi waktu gitu. Jadi kayak mengisi waktu dianggap oleh orang tua, banyak orang juga akhirnya nganggap ya udahlah biar aja lah di rumah main game nggak apa-apa, padahal ini bisa bisa berpotensi anak-anak itu menjadi kecanduan. Jadi yang biasanya main udah kita atur dalam satu hari nggak boleh ya lebih dari 2 jam misalnya, atau maksimal 3 jam. Ini bisa mereka main 7 jam gitu dalam satu hari ketika orang tuanya apalagi nggak ada, kemudian pengasuh penggantinya nggak ada, ngisi waktu juga nggak ada teman untuk main, ya akhirnya larinya ke gadget. Jadi potensi kecanduan itu menjadi tinggi. Iya, Bu Retno, ini pekan depan kita akan tunggu, terutama di hari Senin. Seharusnya kebijakan pemerintah terkait dengan libur ataupun terkait dengan wacana ini seperti apa sih, Bu? Iya, sebenarnya sebaiknya gitu ya, pemerintah membuat skema walaupun kita kan belum jelas nih skemanya apa. Maka skemanya harusnya tidak berubah lah seperti tahun sebelumnya. Yang pertama itu kan sebenarnya libur selama Ramadan itu bermula di zaman kolonial kan sebenarnya. Betul-betul diliburkan gitu. Jadi sebaiknya kita nggak usah harus mengulang yang dulu. Zaman dulu juga ketika Gus Dur misalnya kan belum ada gadget dan lain-lain gitu ya. Jadi skemanya sebaiknya pertama adalah tetap masuk, jamnya dikurangi, kemudian ada aktivitas ibadah seperti membaca kitab suci bersama misalnya pada saat datang gitu, atau di awal pelajaran, kemudian sampai sholat juhur di akhir pelajaran misalnya seperti itu. Jadi kan ibadahnya ada dan kelihatan nih. Juga anak-anak tetap bisa belajar menyelesaikan kurikulum. Itu yang sebenarnya harusnya pemerintah membangun skema itu sebagai jalan tengah ya. Kalau yang ditanya anak-anak pasti anak-anak pinginnya libur gitu. Tapi coba ditanya orang tua kan tadi enggak gitu. Jadi jalan tengahnya sebaiknya menggunakan pola yang lama, dan kalau saya sarankan satu lagi, usahakan guru tidak membebankan PR pada anak-anak selama bulan Ramadan. Oke, baik. Terima kasih pemerhati pendidikan Ibu Retno Listiarti sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya kepada pemirsa Newsline Metro TV, Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.